Halo, perkenalkan nama saya Leonora Mirstenya Kaholado. Terima kasih sudah menyempatkan waktu teman-teman untuk menonton video ini. Seperti yang sudah teman-teman baca di judul video ini, saya ingin sharing tentang satu topik yang tentu saja sudah teman-teman kenal dengan baik, yaitu feminisme. Lebih tepatnya, saya ingin sharing tentang kisah perempuan hebat di sekitar saya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Satu tokoh yang kisahnya ingin saya bagikan dengan teman-teman adalah Ibu Nelci Yuliana atau yang biasa saya panggil dengan sebutan Oma Nel. Oma Nel mempunyai seorang anak laki-laki bernama Joshua. Pada tanggal 29 Oktober 2019, suaminya yang merupakan tulang punggung keluarga meninggal dunia disebabkan oleh serangan jantung dan membuat dia menjadi seorang janda. Hampir 2 tahun, Oktober ini 2 tahun. Pasti. Tapi bersyukur tangan Tuhan tidak pernah berhenti dan putus dalam memberikan berkat-Nya. Kan memang selama ini hanya sebagai ibu rumah tangga biasa, tidak ada penghasilan. Terus anak pun juga begitu dekat dengan almarhum papanya, yang berat juga, tapi harus diusahakan untuk bisa dilewati semuanya dengan baik-baik saja. Sebelum Opa pergi, Oma merasa hidup ini baik-baik saja, semuanya berjalan dengan normal. Tapi sesudah kepergian Opa, banyak kepincangan di mana-mana. Rasanya berat untuk lalui hidup ini, tapi itulah, harus kuat dan tetap berjuang karena Joshua harus dibimbing. Oma harus jadi papa dan mama untuk Joshua. Untuk Bapak Jo, Oma kuat karena Bapak Jo harus melanjutkan hidupnya, pendidikannya. Dia harus mendapatkan yang terbaik. Sekalipun Opa tidak ada, Jo harus mendapatkan yang terbaik. Itu saja. Kepergian suaminya ini membuat banyak perubahan dalam kehidupannya. Tentu saja ia bersedih atas kepergian suaminya. Namun, kepergian suaminya tidak membuat dia putus asa. Oma Nel sebelumnya adalah seorang ibu rumah tangga yang tidak bekerja mencari nafkah. Namun semenjak kepergian suaminya, ia memilih untuk berusaha untuk hidup daripada harus meratapi keadaan sambil menunggu rahmat. Ia bangkit dan mulai membuka usaha kecil-kecilan. Untuk menghidupi ia dan anak tunggalnya, Oma Nel mulai berjualan jajanan Salome atau yang biasa disebut dengan bakso, es ikat berbagai rasa, dan juga mie instan. Selain itu, ia juga menjual minyak tanah. Usahanya dapat dibilang cukup sukses. Konsumennya adalah tetangga sekitar. Perubahan tentu banyak terjadi dalam kehidupannya. Dari Oma Nel yang dulunya tidak bekerja, akhirnya terdorong untuk bekerja. Ia juga mulai bekerja sebagai seorang pegawai asuransi. Sambil bekerja, ia bahkan tetap mampu mengurus anak dan rumah. Suatu hari, dia meminta saya untuk mengajarinya mengendarai sepeda motor. Alasannya adalah agar ia bisa mengantar anaknya ke sekolah bila sudah kembali sekolah offline nanti. Kepergian suaminya tidak menjadi akhir bagi Oma Nel dan malah menjadi awal dari kemandiriannya. Menjadi awal bagi Oma Nel untuk belajar hal baru dan keluar dari zona nyamannya. Motivasi dari terbentuknya gerakan feminisme adalah agar perempuan bisa setara dalam berbagai bidang dengan kaum lelaki. Dan berarti kesetaraan adalah hal yang diperjuangkan dalam feminisme. Dari kisah tokoh di atas, saya ingin membagikan pada kita semua bahwa feminisme menurut saya bukan hanya menuntut kesetaraan dengan kaum laki-laki. Namun, dengan adanya gerakan feminisme ini juga berarti bahwa ada perubahan pola pikir oleh perempuan itu sendiri. Selama ini kita dipola untuk berpikir bahwa perempuan adalah kaum lemah yang tidak bisa melakukan apapun tanpa sosok laki-laki. Sehingga pemikiran itu tumbuh dan berkembang dalam diri kita
Dan akhirnya kita sendiri pun berpikir bahwa kita adalah orang lemah dan tidak bisa apa-apa tanpa laki-laki. Menurut saya, dengan bangkitnya gerakan feminisme ini, perempuan di berbagai belahan dunia dapat mengubah pola pikir yang salah tersebut. Jika awalnya kamu hanya hidup untuk menikah dan mengurus rumah tangga, maka jika kamu telah mengenal feminisme, kamu juga harus punya harapan untuk dirimu sendiri. Menikah dan mengurus rumah tangga memang bukan hal yang salah, tapi apakah memang hanya untuk itu kamu hidup? Dahulukan dirimu sendiri dahulu, baru kamu dapat berpikir tentang kebahagiaan orang lain. Jika dengan menikah dan menjadi ibu rumah tangga membuat kamu bahagia, maka lakukanlah. Jika dengan bekerja dan menjadi wanita karir juga membuat kamu bahagia, maka lakukanlah juga. Kita bebas memilih mau jadi seperti apa, karena kita bertanggung jawab atas kebahagiaan diri kita sendiri. Kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh orang lain, kita sendiri yang merasakannya. Tokoh di atas adalah sedikit dari jumlah perempuan yang mampu membuktikan pada kita bahwa kita kaum perempuan bisa survive with or without men. Malah terkadang ketidakhadiran kaum laki-laki dapat membuat kita lebih mandiri dan melampaui batas kemampuan yang selama ini kita percayai. Jadi sebelum kita menuntut kesetaraan dengan kaum lelaki, kita perlu punya mindset yang benar terlebih dahulu tentang tempat dan status kita sebagai perempuan. Kita perlu punya keyakinan dan kepercayaan diri bahwa kita sebagai perempuan adalah makhluk yang serba bisa dan mampu bertahan, bahkan tanpa adanya campur tangan sosok lelaki. Hentikan pemikiran jelek bahwa laki-laki harus selalu mendahului dalam berbagai hal. Jika kita mau mereka memperlakukan kita setara, maka kita juga perlu menghargai diri kita terlebih dahulu dengan berlaku adil dan mandiri, sehingga dapat membuktikan pada mereka bahwa kita patut mendapat apa yang kita perjuangkan selama ini, yaitu kesetaraan. Jika kita tidak bisa menghargai diri kita sendiri, bagaimana orang lain dapat menghargai kita? Setuju tidak? Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa.